Oke, selamat datang di channel Ekonomi Yakin Aku Bisa bersama saya Marlin S. Silalahi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar di bawah ini. Yang sebelumnya pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran lanjutan dari bab 1 kemarin, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi, bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan yang amat sangat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Oke, mari kita lihat beberapa gambar berikut ini adalah satu gambaran yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana di sini dapat kita lihat ada seseorang yang sedang berusaha banting tulang untuk mendapatkan uang, di mana uang di sini tujuannya pastinya adalah untuk mendapatkan hal-hal gambar di samping ini. Di sini terlihat ada rumah, mobil, handphone, pesawat, dan juga yang lain-lain. Seluruh pendapatan yang diterima seseorang adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tentunya harus kita lihat dari segi intensitasnya, di mana yang pertama kita lihat yang mana dulu yang lebih penting, yang lebih utama. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, misalnya di sini ada gambar topi wisuda, berarti pendidikan. Barulah kita melihat yang kedua, yaitu misalnya yang sekunder. Setelah itu yang tersier, yaitu rumah mewah atau nanti kapal pesiar. Nah, seluruhnya ini bisa terjadi masalah ekonomi jika antara kebutuhan yang sangat banyak itu tidak terpenuhi karena alat pemuasnya itu sedikit. Nah, masalah timbul karena itu. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkanlah sistem ekonomi. Sistem ekonomi nanti ada berbagai macam. Nah, sistem ekonomi ini nanti salah satunya adalah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut. Itulah gambaran dari gambar di samping yang menjadi pengantar kita dalam permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Kita lanjut. Nah, permasalahan ekonomi yang pertama adalah sebab utamanya adalah kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan itu sangat banyak, tetapi alat pemuas kebutuhannya itu langka ataupun sedikit. Nah, kelangkaan sumber daya itu juga merupakan faktor utama timbulnya masalah ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya yang memiliki kegunaan alternatif. Misalnya, ada beberapa barang yang kegunaannya itu alternatifnya banyak gitu ya. Sehingga banyak orang atau muncullah jumlah permintaan yang banyak. Orang rata-rata berlomba-lomba mencari barang tersebut. Misalnya seperti kemarin obat-obatan ketika di masa pandemi ini, orang mencari rata-rata itu vitamin C yang tinggi dan juga susu. Nah, terjadi kelangkaan susu beruang waktu itu karena itu terjadi sumber daya yang memiliki kegunaan yang alternatif. Oke, selanjutnya apa aja sih permasalahan ekonomi itu? Nanti dibagi dua. Yang pertama ada yang klasik, yang kedua ada modern. Yang pertama itu adalah masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Inilah yang dikenal dengan klasik.
Yang kedua nanti ada masalah modern, yaitu berbicara tentang masa sekarang, di mana ada what, how, and for whom. Pada dasarnya zaman sekarang orang itu berbicara apa sih yang akan diproduksi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ketika misalnya kemarin timbul kelangkaan oksigen gitu ya, maka orang akan berpikir apa nih yang harus kita produksi, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi, bagaimana caranya, lalu untuk siapa aja barang-barang itu diproduksi itu. Jadi jangan sampai salah sasaran ya. Nah, kalau yang klasiknya itu masih membicarakan apa yang diproduksi, bagaimana menyalurkannya ke masyarakat, lalu masalah konsumsi ini biasanya yang paling sering terjadi atau timbul di masyarakat. Kenapa? Karena konsumen itu mempunyai sifat alami yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, selalu ingin memenuhi kebutuhannya untuk yang lebih dan lebih lagi. Tuh. Sekarang kita lanjutkan. Ini ingat ya, diingat bahwa ketiga masalah pokok ekonomi di atas itu bersifat fundamental dan saling berhubungan satu sama lain. Misalnya gini, tadi what, how, and for whom-nya. Artinya jangan membuat barang tetapi tidak memikirkan bagaimana cara membuatnya. Artinya mau membuat tahu isi. Nah, dia membeli bahan bakunya tempe, ya berarti kan sudah tidak nyambung. Maka yang ketiga-tiganya harus. Lalu misalnya untuk siapa? Jangan misalnya kita mau membuat susu untuk bayi tetapi bahan bakunya tidak cocok untuk bayi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus melihat untuk siapa, bagaimana, dan apa yang harus kita buat. Nah, di sini juga setiap negara mengalami masalah, tapi tidak semua negara mempunyai pemecahan yang sama, pasti masing-masing berbeda. Misalnya di negara Jepang dengan negara Indonesia pasti punya masalah yang berbeda dan sudah pasti solusinya juga berbeda. Seperti kemarin ketika kelompok 5 membahas tentang kelangkaan air bersih, lalu rata-rata semuanya bilang, oh caranya biopori. Nah, ketahuan tuh ngambilnya di Google. Padahal tidak semua sama biopori. Kalau di pedesaan malah nggak cocok biopori. Harusnya justru penghijauan kembali atau penanaman pohon. Nah, di perkotaan mungkin baru cocok yang namanya biopori. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah yang dihadapi setiap negara juga tergantung dari sistem perekonomiannya. Jadi, kalau sistem perekonomiannya liberal, sudah pasti berbeda dengan sistem perekonomian Indonesia yang campuran, kurang lebih seperti itu. Nah, pemilihan kemungkinan juga didasarkan pada biaya peluang. Nih, biaya peluang timbul karena seperti kelompok 1 waktu itu seseorang dihadapkan kepada dua pilihan, misalnya apakah harus membeli baju jersey yang sudah lama dinanti-nantikan, menabung uang udah 3 tahun untuk membeli baju jersey. Tiba-tiba muncul masalah ketika mau masuk SMA, rupanya harus membeli seragam atau membeli pulsa kuota untuk PJJ. Maka dia terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan yang utama dulu, kebutuhan yang pokok. Nah, itu salah satu contoh. Nah, biaya peluang itu muncul yaitu ketika dia melepaskan untuk membeli baju jersey, itulah yang disebut biaya peluang. Sedangkan biaya sehari-hari, biaya real itulah ketika dia membeli tadi kuota atau seragam untuk sekolah. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin persepsi untuk ekonomi mikro. Ini nanti boleh di screenshot. Dan PTT ini pun nanti akan saya bagikan di GCR-nya masing-masing. Boleh dibaca dan diulang-ulang ini ya. Sekarang kita masuk ke kebijakannya aja. Tadi ketika timbul masalah, maka pemerintah membuat kebijakan di mana untuk mengatasi masalah ekonomi yang mikro, yaitu masalah yang timbul di kalangan produsen konsumen atau individu.
Itu yang pertama adalah menentukan pilihan yang paling tepat. Seperti tadi, harus menentukan pilihan yang paling utama dulu, ya, yang paling dibutuhkan, yang paling bisa memecahkan masalah. Nah, yang kedua, bersinergi antara pelaku pasar industri. Nah, pelaku pasar ini nanti ada 4, yaitu ada rumah tangga konsumen, produsen, ada nanti pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Kenapa masyarakat luar negeri diikutkan dalam pelaku pasar? Karena di Indonesia masih banyak produk-produk atau kebutuhan yang masih dibutuhkan dari impor dan ekspor impor. Maka masyarakat luar negeri dilibatkan di sana. Nah, yang ketiga, membentuk kesepakatan di kalangan produsen konsumen pastinya. Jadi harus ada kesepakatan khususnya di dalam harga, ya, di dalam penentuan harga. Yang keempat, penggunaan teknik analisis ekonomi mikro, lalu selanjutnya analisis biaya peluang. Nah, ini kalau yang makro kemarin kan sudah belajar nih variabelnya yang semuanya sudah menganut masalahnya itu kepada nasional atau negara. Salah satu contohnya di sini adalah neraca perdagangan, inflasi tadi, dan lain-lain. Maka kebijakan untuk mengatasi masalah di bidang makro ini ada berdasarkan kristalisasinya, ada kebijakan moneter, ada fiskal, ada juga kebijakan harga, ya. Lalu untuk menstabilkan neraca pembayaran harus mengontrol kurs valuta asing. Kalau untuk mengusahakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, jika masalahnya karena pertumbuhan ekonominya turun, berarti pendapatan per kapita harus dinaikkan. Otomatis pengangguran harus berkurang. Nah, untuk tenaga kerja penuh tanpa inflasi, artinya ini diberikanlah upah regional kepada para pekerja sehingga pendapatan mereka mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, lalu ini menghindari inflasi. Tentunya untuk mengatasi masalah makro adalah jika terjadi kelangkaan, otomatis harga barang itu pun akan mahal. Itu merupakan hukum permintaan. Ketika barang itu sedikit, otomatis harganya mahal. Kalau harga secara terus-menerus naik, itu menyebabkan terjadinya inflasi. Maka lebih baik menghindari inflasi daripada mengobati, daripada menurunkan, gitu ya. Lalu yang kelima ada di sini menstabilkan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya nih lihat ya, di sini ada perbedaannya sudah Ibu rangkum. Silahkan masing-masing kalian nanti mencatat, men-screenshot. Ini pokok-pokoknya, ada target pasarnya untuk mikro apa, makro apa, penjelasan subjek pasar, analisis pasarnya. Kita lanjut. Nah, kita sekarang sistem ekonomi yang akan dipakai untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul di masyarakat maupun di suatu negara. Nah, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara yang mengatur atau menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan pemerintah dalam kehidupan bernegara. Jadi ini adalah cara yang dipakai untuk mengatasi permasalahan ekonomi, baik yang bekerja sama antara masyarakat maupun pemerintah, gitu. Nah, jenis-jenisnya sistem ekonomi itu yang umum, yang pernah diterapkan di dunia dan mungkin pernah diterapkan di Indonesia juga. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Nah, kenapa ada sistem ekonomi tradisional? Karena masih memakai dan berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Jadi masih dipelihara sistem ekonomi yang tradisional atau berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Contohnya di Indonesia masih ada yang kita kenal dengan suku Baduy. Nah, di sana itu mereka
masih mengenal sistem pembayaran. Di sini nih ada kan menggunakan sistem pembayaran barter. Jadi mereka menukar barang dengan barang. Nah, biasanya ciri utamanya tradisional ini adalah dari, oleh, untuk mereka. Jadi konsumsi, produksi dari mereka untuk mereka. Kalaupun mereka sampai ada menjual barang keluar, itu biasanya karena di dalam suku mereka sudah mencukupi sehingga mereka menjualnya keluar, gitu ya. Nah, ini ada juga kelebihan dan kekurangannya, nanti masing-masing di screenshot dan ditulis di bukunya. Kita lanjut kepada sistem komando. Kalau tadi ada tradisional, ini ada komando. Komando artinya terpusat atau biasanya dikenal juga dengan istilah desentralisasi, di mana pemerintah berperan aktif dalam mengambil keputusan. Jadi penguasa penuhnya adalah pemerintah. Nah, ciri-cirinya di sini, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki penuh oleh negara. Apa aja diatur oleh negara, sedangkan swasta itu hanya sebagai pelaksana. Nah, untuk kelebihan kekurangannya juga ini di screenshot aja atau nanti ditulis di bukunya. Nah, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar berarti kebalikan dari komando tadi. Jadi kalau komando tadi terpusat, semuanya yang ngatur pemerintah. Kalau ekonomi pasar ini mungkin yang sering kamu dengar dengan sistem liberalis. Negara-negara maju pada dasarnya menganut sistem ini karena di sana para pemilik modal lah yang mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, peran pemerintah apa? Nah, di sini peran pemerintah hanya mengawasi ketika pihak swasta melakukan kegiatan. Nah, jadi tugasnya hanya sebagai pengawas tuh. Nah, yang mengambil keputusan siapa? Yang mengambil keputusan adalah pihak kapitalis atau pihak swasta pemilik modal. Sehingga ciri-cirinya adalah sumber-sumber produksi milik masyarakat. Nah, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya produksinya, maka terjadilah persaingan antara pemilik modal. Makanya biasanya ini yang kaya akan semakin kaya. Kalau di daerah liberalis itu yang miskin akan semakin miskin, karena pemilik modal pastinya akan semakin dapat banyak uang, sedangkan yang tidak punya uang ya akan makin tertindas gitu biasanya. Nah, sini juga udah ada kelebihan kekurangannya, nanti silakan ditulis juga. Kita lanjut kepada sistem ekonomi campuran. Nah, kalau seandainya ibu tanya Indonesia saat ini menganut sistem apa, maka kalau ada yang bertanya sama kamu seperti itu, ketika kamu sudah SMA ini, kamu harus menjawab, inilah sistem yang dipakai Indonesia, yaitu sistem ekonomi campuran. Kenapa disebut campuran? Karena memang dimix, diblended antara sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar. Lihat di sini, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nanti akan kita buktikan apakah benar Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, gitu ya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai pada batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan, dan juga dapat memutuskan suatu kebijakan untuk permasalahan-permasalahan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini ciri-cirinya sudah pasti kelihatan nih. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian secara bersama-sama, ya, sehingga biasanya terjamin kestabilan ekonominya. Oke. Nah, sekarang tadi udah ada 4 ya. Tadi ada tradisional, ada komando, ada liberal atau pasar, atau mungkin waktu SMP kamu kenal dengan etatisme kapitalis. Dan yang keempat ini adalah sistem campuran. Sekarang masa kita buktikan untuk Indonesia. Nih, sistem ekonomi Indonesia
sistem ekonomi campuran tadi, tetapi dengan nama sistem ekonomi Pancasila. Kita akan buktikan ini perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pasal 33. Nanti ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4, di mana ayat satunya aja bunyinya sudah membuktikan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah campuran. Nanti bisa kamu cari di Google ataupun di buku Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini udah ada di sini ya. Di karakteristik sistem ekonomi Pancasila ini adalah bunyi dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ini ayat 2-nya yang ini. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, di sini nih tadi perekonomian disusun atas usaha bersama, maksudnya di sini bersama adalah antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan pemilik modal. Nah, tapi di sini ayat 2 menjelaskan lagi, cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Nih, ini tandanya negara berkuasa juga. Atas kuasanya apa? Lihat di sini. Kuasanya nih, usaha kapital berada di tangan pemerintah melalui BUMN. Jadi banyak BUMN di Indonesia. Nanti kamu cari contoh-contohnya BUMN itu apa ya, cari di googling. Sangat banyak. Salah satunya adalah Pertamina. Ya, itu menjadi cabang usaha produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kenapa? Karena Pertamina adalah minyak bumi ya. Nih ayat 3-nya, bumi dan air kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang selanjutnya ini adalah membuktikan bahwa Indonesia memakai sistem ekonomi campuran atau ekonomi Pancasila tadi ya. Nah, lalu apakah Indonesia sudah menerapkan ini dalam konteks yang sebenarnya? Tentu saja. Jadi Indonesia dasar hukum yang merupakan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah dasar hukum yang sangat kuat. Nanti ada beberapa lagi pendukungnya, misalnya kayak APBN didukung lagi oleh pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini bagian pentingnya nih. Nanti tugas kalian adalah praktek memecahkan masalah ekonomi. Di sini Anda harus membuat suatu produk yang memadukan aliran klasik dan modern tadi. Di mana tadi aliran klasik adalah produksi, distribusi, konsumsi, sedangkan modern tadi what, how, and for whom. Nih, produk yang dibuat yang bisa dipraktekkan di rumah. Misalnya bola-bola tahu, bakwan, tahu isi, atau alat-alat yang lain yang bisa kamu praktekkan di rumah dan bahan bakunya nggak mahal. Nah, untuk caranya boleh silahkan dilihat di Google ya. Nah, setiap anak memilih salah satu dari produk di atas atau tadi boleh melihat di Google. Setelah itu membuat dan memvideokan cara pembuatan mulai dari bahan-bahan, proses sampai produk itu siap dikonsumsi atau dipasarkan. Ini nanti untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan, kamu mengerjakan ini ya. Jadi ini bukan sekarang dikumpulkan tapi minggu depan. Nah, contohnya nih, contoh tadi kan kamu mungkin bingung dengan bola-bola tahu ya. Ini bahan dan cara membuatnya.
Nah, di sini ada 8 buah tahu dan jadi nanti kalian harus ini nih, menyiapkan ini. Ini adalah contoh nanti yang akan kalian videokan. Jadi ini gambar-gambar yang Ibu ambil dari sebuah video. Ini bahan-bahannya ada di sini tersedia, ada telur puyuh yang disebutkan di sini, ada tahu dan segala macam. Apakah nanti garam, tepung panir dan semuanya harus kalian siapkan dulu baru dipoto. Setelah itu videokanlah proses pembuatan. Nah, proses pembuatannya proses inti-intinya. Misalnya yang ada di sini nih, lumatkan tahu, tambahkan bumbu halus dan segala macamnya, ini videokan sampai akhirnya. Nanti tidak apa-apa di pause lagi videonya, lalu munculkanlah hasil akhirnya yang sudah siap disajikan atau siap dikonsumsi. Kalau misalnya ada di sini saya Bu kebetulan bahan di rumah adanya buat bikin donat, silahkan kalau mau bikin donat boleh. Atau ada cowok-cowok yang bilang enggak, wah Bu saya mau bikin lampu belajar aja di rumah, kebetulan kemarin waktu SMP bikin praktek itu, boleh. Tapi ingat, bahan dan prosesnya itu harus benar-benar dipoto, ada bukti foto, dan cara pembuatannya pun harus, mulai proses pembuatan merakit harus ada ya. Itu. Nah, laporan kinerjanya dilakukan 1 minggu dari sekarang, berarti minggu depan ya sudah boleh dikumpulkan laporannya nanti berupa portofolio yang dilengkapi video dan foto, kirim ke GCR Ekonomi. Nah, pekerjaan ini nanti merupakan nilai keterampilan project 1, di mana project 1 nanti kearifan lokal. Jadi nanti kalian mempunyai rapot khusus, yaitu rapot project namanya. Jadi ada 2 rapot. Yang pertama nanti rapot pengetahuan yang seperti biasa, lalu ada rapot yang kedua yaitu rapot khusus keterampilan atau project ya. Nah, jika seandainya video ini belum jelas, nanti boleh kamu buka lagi di PPT yang akan Ibu kirim, dan juga boleh ditanya melalui Japri ke WA Bu Marlin. Oke, sampai di